ila al-maddah at-taliyah. Sekarang kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Saya bukakan dulu. Baik. Huruf sudah selesai kita bahas, kita lanjutkan yaitu fi'il. Macam-macam fi'il atau kata kerja gitu ya. Boleh coba dibaca, Akhi Zain. Apa itu fi'il? Itu ada berapa macam? Ada 3 macam saja. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Iya, sahih. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada juga fi'il amr. Ini macam-macam dari kalimat fi'il atau kata kerja ya. Kata kerja. Madhi berarti yang menunjukkan pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan. Makanya disebut fi'lun madin. Kalau diterjemahkan nanti bermakna sudah. Misalkan pekerjaannya kita adalah makan. Berarti kalau dia itu menunjukkan madhi, menunjukkan yang sudah dikerjakan, maka kita bilangnya adalah sudah makan. Gitu, itu secara maknanya. Nah ini yang selesai dilakukan. Nah ini ya. Kalau kita melihat dari artinya, menunjukkan pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Jadi bermakna sudah dan selesai. Nah, menunjukkan kejadian yang sudah selesai atau selain pekerjaan juga sebuah kejadian. Misalkan kejadiannya apa? Kebakaran misalkan, berarti sudah terbakar. Inharaqo yanhariqu. Atau ini inqata'a, terpotong. Nah, kejadiannya sudah terpotong. Itu ya. Itu tuh fi'il madhi bermakna sudah. Apapun yang menunjukkan fi'il madhi itu bermakna sudah. Nah, cirinya apa? Misalkan kita belum tahu maknanya nih. Apa ya lafadznya ini maknanya? Karena tandanya fi'il itu nggak selalu ikut ya. Tapi kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu coba boleh dibaca. Ukhti Yuliana. Panggilannya siapa tadi? Panggilannya siapa? Yuliana? Boleh juga. Bu Fitri juga boleh. Saya udah. Iya, Ustazah Fitri ya. Oke, boleh dibaca cirinya dari fi'il madhi itu apa? Yang pertama. Cirinya bertemu domir apa yang atas dulu ya? Dimasuki laqad. Contoh yang kedua, contohnya laqad raja'a. Nah, jadi kita bisa melihat lafadz itu adalah fi'il madhi itu bisa melihat dari ciri-cirinya, yaitu diawali dengan qad, contoh, atau laqad gitu juga boleh ya. Kalau misalkan dalam Al-Quran, contohnya laqad yang biasanya sebelum sholawat Nabi itu ya, biasanya sering dibacakan kalau yang sering dengarkan sholawat. Laqad ja'akum, atau di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum. Berarti di sini yang kalimat fi'ilnya itu yang mana? Ustazah Yuliana? Laqad ya? Bukan. Fi'ilnya berarti yang mana? Qad itu ja'a, betul. Jadi lafaz ja'anya ini bukan kodenya atau bukan laqadnya, tetapi lafaz yang setelah laqad itu adalah fi'il madhi. Jadi seperti itu. Jadi bukan laqadnya, laqad itu cirinya, yang mencirikan lafaz itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, baik. Ja'ah. Contoh lagi misalkan, coba Akhi Zain, antum mau buat sendiri atau dicontohkan? Mikrofonnya boleh dibuka?
Buat sendiri boleh saja. Boleh, silakan. Contoh ini apa tadi? Fi'il madhi yang diawali dengan lakot. Oh, lakot, lakot nasorohu. Oke, boleh. Laqad nasarahu. Berarti yang mana fi'ilnya? Fi'il madhinya? Nasoronya saja. Nasoronya ini. Ini ya. Ini Iya. fi'il madhi. Pasti ya. Pasti fi'il maksudnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini untuk ciri yang pertama? Insya Allah Bisa. kapan saja. Aman ya. Baik, selanjutnya selain diawali dengan qad, yang kedua apa? Boleh dibaca lagi, Teh Yuliana? Ya, bertemu dhamir rafa mutaharik. Bertemu dhamir rafa mutaharik. Apa sih dhamir rafa mutaharik? Dhamir rafa mutaharik ini yang berfungsi sebagai pelaku. Pelaku atau yang mengerjakan pekerjaan. Nah, contoh fahim tuh, saya faham. Nah, ada tunya di situ. Nah, ini namanya dhamir rafa mutaharik. Karena apa? Yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Fahim tuh, saya faham. Fahima faham, tuh saya. Kalau digabung menjadi fahim tuh, bermakna saya faham. Contoh lagi, misalkan roja'a ditambah tuh menjadi roja Raja. tuh. Roja tuh. Ya, seperti itu ya. Itu contoh fiil yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa mutaharik itu sebagai pelaku sebuah pekerjaan atau pelaku fiil itu. Khususnya fiil madhi. Nah, yang terakhir yaitu bertemu dengan ta ta'nis sakinah. Apa ta ta'nis sakinah? Ta itu ya berarti huruf ta itu sendiri ya, huruf ta. Ta'nis artinya adalah perempuan. Jadi huruf ta-nya itu mewakili untuk dhamir perempuan. Sakinah yang dibaca mati. Berarti ta-nya itu harus berharokat sukun, nggak boleh dibaca fathah mungkin atau dibaca kasroh atau dibaca dhammah, itu enggak. Namanya aja sakinah, mati gitu ya. Nah, contohnya apa? Sami'at. Sami'at atau kalau iqomah gitu ya, kita kan sering qad qamatis shalah gitu kan. Dalam iqomah itu ada lafaz seperti itu kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat as-shalah. Nah, ini saya contohkan yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Qad qamatis sholatu. Nah, sebetulnya lafat qomati ini dibacanya adalah qomat. Ini namanya ta ta'nis sakinah. Tapi berhubung di sini ada al ya, al ini kan nggak berharokat atau mati. Jadi supaya bisa dibaca, maka taknya itu dibaca dengan kasroh. Makanya dibacanya qomatis sholatu. Tapi kalau mau dibaca pisah-pisah, maka bacanya qad qomat as-sholatu. Nah, asalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tanda lafat ini, lafat qomat adalah fi'il madhi. Tandanya apa? Ada tak ta'nis sakinahnya. Oke, paham sampai di sini untuk tanda daripada fi'il madhi? Ya, paham. Paham ya? Baik. Kemudian fi'il yang kedua namanya adalah fi'il mana dulu ini? Kayaknya amr dulu aja ya. Yang sedikit dulu pembahasannya. Amr. Kalau amr itu adalah kata kerja untuk merintah. Nah, ini kita ya minimal harus tahu artinya ya, karena ini dilihat dari segi artinya. Menunjukkan arti perintah atau menunjukkan arti permintaan. Contoh iftah.
Artinya apa? Bukalah. Nanti kalau diterjemahkan untuk fi'il amr ini, dia itu berakhiran dengan lah. Misalkan makan. Kalau merintah, jadi makanlah. Nah, cirinya itu. Misalkan antum nyari di Al-Quran gitu ya, punya Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, biasanya fi'il amr itu diartikannya berakhiran dengan lah. Oke, contohnya iftah, ilfir, ampunilah, iftah, bukalah, dan seterusnya. Atau pada surat An-Nas, nah, kita sering baca itu ya. Apa bunyi suratnya coba? Kul. Apa? Kul, betul. Nah, yang itu kul. Artinya apa itu kalau diterjemahkan? Kul a'udzu birabbin nas. Kul itu Katakanlah, wahai Muhammad. katakanlah. A'udzu birabbin nas. Nah, kul. Nah, itu kulnya itu loh yang menunjukkan kata kerja perintah atau disebut dengan fi'lul amri. Maka coba antum lihat aja dia di maknanya itu kan ada lahnya. Katakanlah qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke, bisa dipahami ini untuk fi'il amr? Insyaallah. Nah, nanti dicari lagi di Al-Quran antum, ya, banyak sekali contoh-contoh dari fi'il amr. Selanjutnya yaitu ada fi'il mudhari'. Kalau ini bermakna sedang, atau bisa juga bermakna akan. Misalkan tadi nih makan, berarti kalau dia itu untuk mudhari bermakna sedang makan atau akan makan. Makanya di sini dari segi artinya, kalau misalkan antum mau melihat dari segi artinya dulu, menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh ya, sedang belajar, karena sedang berlangsung, misalkan sekarang lagi belajar. Nah, berarti kita gunakan ya durusu, atau menunjukkan sebuah kejadian yang sedang atau akan selesai. Contohnya yang qati'un, terputus. Yang qati'un, terputus. Atau akan terputus gitu juga boleh. Nah, itu kalau dilihat dari segi artinya. Jadi antum harus perbanyak kosakata kalau seperti ini ya, karena melihatnya dari arti. Nah, kemudian kalau misalkan antum nggak tahu maknanya, nah, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Di sini ada ciri-cirinya apa? Yaitu kemasukan amil nawasib. Nah, amil nawasib ini sudah sempat kita bahas di sebelumnya ya. Antum bisa lihat di halaman sebelumnya ini. Salah satu amil nawasib adalah an. Nah, jadi kalau antum menemukan ada an di awal, maka setelahnya itu pasti adalah fi'il mudhari'. Izin sebentar teman-teman.
Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Cirinya ya, tadi kemasukan amil nawasib. Contohnya adalah an. Contoh lagi misalkan dalam Al-Qur'an, surat yang sering digunakan ketika bulan puasa. Gimana itu bunyinya? Antasumu khairul lakum. Iya, antasumu khairun lakum. Nah, itu ya. Ada an, maka lafat tasumu itu otomatis dipastikan adalah kalimat Fi'il mudhari. betul, fi'il mudhari ya. Kok nggak sama dengan an akhauja tadi? Kok ini ada wawunya? Ya, ini beda domir berarti ya. Antasumu ini domirnya adalah antum. Jadi yang fi'ilnya adalah lafaz tasumu ini. Bisa difahami? Mahum ya? Nah ini ciri yang pertama. Atau bisa juga kemasukan amil jawazim. Nah ini salah satu contohnya lam yafham. Atau dalam surat Al-Ikhlas ada juga. Gimana bunyinya teman-teman? Lam yalid walam yulad. Lam yalid. Berarti fi'ilnya adalah lafaz yalidnya, bukan lamnya loh ya, tapi adalah lafaz yalid. Kita ambil contoh-contoh yang sering kita yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, mungkin dalam sholat atau dalam berdoa, biar antum lebih gampang pahamnya gitu. Lam yalid walam yulad. Yulad berarti adalah fi'il mudhari juga karena ada amil jawazim lam. Kemudian selanjutnya adalah kemasukan tanfis. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ya, tanfis itu ada sa dan saufa. Nah, contohnya di sini pakai saufa. Saufa tusafiru. Coba yuk Ukti Yuliana, contoh dalam Al-Qur'an yang ada saufanya gimana? Ayatnya yuk. Apa ya? Wala yu'tika. Kalla saufa yu'tika. Iya, ini kalau pakai enggak ini. Berarti yang fi'ilnya itu pada lafaz apa? Yu'tika. Yu'tikanya atau yu'tinya juga boleh ya. Ini pasti fi'ilnya adalah fi'il apa? Mudhari karena ada saufanya, dan banyak lagi ya di surat-surat Al-Qur'an itu banyak sekali kita temukan. Mungkin ketika kita sholat juga nggak sengaja baca surat-surat pendek yang ternyata itu ada lafaz fi'il mudhari yang diawali dengan tanfis ini. Oke. Bisa dipahami nih untuk ciri yang ketiga? Insyaallah. Cari ya. Gitu ya. Ustazah. Gimana Lena? Iya masih meraba-raba kalau saya. Iya. Ini aja diinget-inget aja. Oh ada annya. Berarti cari lafaz-lafaz yang ada annya. Di Al-Qur'an pasti banyak kok ini. Pasti kita temukan. Harus banyak latihan juga ya Ustazah ya. Iya betul. Karena nahwu itu kan memang yang dipelajari itu adalah kebanyakan buat contoh. Makanya istilah anak pesantren itu nahwu itu artinya contoh gitu, karena butuh banyak contoh. Baik. Saya contohkan di Al-Qur'an karena yaitu memang pedoman kita, dan pastinya kita kan baca Al-Qur'an gitu. Jadi oh ternyata seperti ini gitu. Selanjutnya berawalan huruf mudhari'ah. Atau disebut huruf mudhari juga boleh. Hurufnya ada hamzah, nun, ta, dan juga iya. Jadi setiap fi'il yang diawali salah satu huruf mudhari ini pasti dinamakan dengan fi'il mudhari.
Nah, di sini ini berarti kita bisa seenaknya nulis itu enggak ya? Ini ada fungsinya. Karena setiap huruf itu mewakili pelaku yang berbeda-beda. Contoh nih, misalkan pada huruf mudharaah yang berupa ya. Nah, untuk yang ya ini fungsinya yaitu untuk mudzakkar ghaib yang pertama, ya, untuk mudzakkar itu berarti laki-laki, ghaib itu yang dibicarakan, atau yang dirasani atau yang digibahi gitulah ya. Tapi ya jangan gibah. Cuman inti untuk memudahkan aja, ghaib, gibah gitu kan, sama, hampir mirip. Jadi untuk mudzakkar untuk laki-laki, ghaib itu yang dibicarakan. Contoh yazkuru. Asalnya adalah mengingat. Berarti kalau yazkuru diartikan karena di sini itu mudzakkar ghaib, yaitu dia laki-laki sedang mengingat. Karena untuk mudzakkar. Jadi kalau diterjemahkan harus dimunculkan juga makna mudzakarnya. Iya, laki-laki. Nah itu kebanyakan pasti untuk mudzakkar kalau yang berawalan ya. Kebanyakan, tapi ya enggak semua juga. Karena ada juga di sini jamak muannas ghaibah. Jadi kalau lagi ngebicarain orang perempuan dan itu banyak perempuannya, maka kita harus menggunakan awalan ya juga. Contoh yazkurna. Contohnya kalau di Al-Qur'an apa ya? Apa ya contohnya ya? Kayaknya di surat Yusuf banyak itu. Saya coba carikan. Surat Yusuf. Akbaruna. Ini kebanyakan domir hunnanya ya, yang dimunculkan. Apa ya? Atau antum buat contoh sendiri yuk, boleh. Dari akhi Zain dulu. Yang jamak muannas ghaibah. Jamak muannas ghaibah. Oh. Di yakulna. Ya, oke, boleh. Yakulna. Nah itu dia pakainya ya di awal. Nah ini sudah ketemu nih. Ala tarawna. Ini pada surat Yusuf ayat 59. Ala tarawna. Artinya yaitu tidakkah kamu melihat bahwa nah ini kamunya itu tapi untuk perempuan banyak. Tarawuna. Oh tapi ini pakai tak ya. Yang pakai iya. Nah, bisa misalkan kita ganti yarawna, itu juga boleh. Berarti mereka perempuan melihat. Coba Uti Yuli, coba contohnya. Fi'il mudhari diawali dengan ya untuk perempuan banyak. Apa contohnya? Apa ya? Sudah belum ketemu. Ini aja. Misalkan yakulu. Nah, yakulu. Makan. Bukan makan, berkata ya. Berkata ya. Jadi yakulu kalau ditambah nah di akhir ya kan itu sudah berawalan ya. Kalau jamak muannas ghaibah itu ditambah na ini ya yazkurna ada nanya. Berarti yakulu jadi yakulna apa? Yakulna. Jadi bunyinya sama persis. Sebelum nanya itu dimatikan. Yakulna gitu. Itu untuk yang
ya pada jamak muannas ghaibah. Nah, contoh kemudian yang tak yaitu berposisi pada muannas ghaibah, cewek yang dibicarakan. Contoh tadzkuru, dia mengingat, dia perempuan mengingat. Atau bisa juga ke laki-laki dan perempuan. Makanya di sini ada mukhotob dan mukhotobah. Mukhotob itu berarti orang yang diajak bicara tapi laki-laki. Sedangkan mukhotobah orang yang diajak bicara tapi perempuan. Contoh di situ tadzkurani, kalian berdua mengingat. Makanya ngomongnya pakai kalian karena kan diajak ngomong, diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol kan kita bilangnya mereka berdua, mereka banyak, atau dia. Nah, berhubung di sini mukhotobah diajak ngobrol, maka kalau diterjemahkan bermakna kamu atau kalian gitu. Tadzkurani. Nah, ini banyak nanti ya di Al-Quran ya, antum cari aja. Kemudian yang nah di sini mutakalim ma'al ghair, yaitu berbicara sekaligus mewakili yang lain. Misalkan dalam satu kelompok antum presentasi, nah, jadi moderatornya kan pasti bilang apa? Kami di sini, nah gitu. Makanya mutakalim ma'al ghair, dia yang ngomong tapi juga mewakili yang lain. Makanya diawali dengan nazkuru, kita mengingat, gitu jadinya. Kita mengingat, nazkuru. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang menggunakan hamzah yaitu menunjukkan mutakalim wahdah, yaitu sebagai pembicara pertama, sebagai orang yang orang yang pertama kali ngomong. Jadi azkuru, jadi saya sedang mengingat karena sebagai pembicara. Bisa dipahami sampai di sini. Untuk ciri-ciri fi'il mudhari berawalan amil nawasib, amil jawazim, berawalan tanfis, dan berawalan huruf-huruf mudhari ya, ta, nun, dan juga hamzah. Oke, berarti selesai sudah untuk pembahasan yang fi'lun madhi, fi'lun mudhari, dan juga fi'lul amri. Ada pertanyaan sebelum dilanjut, teman-teman? Sudah, mafhum semuanya? Ya, Ustazah. Tinggal nyari contohnya nanti, insya Allah. Iya, boleh. Cari aja, pokoknya yang kalau mudahnya lihat di terjemahnya dulu gitu. Mana yang bermakna pekerjaan, berarti itu adalah fi'il gitu. Yang penting nggak ada alnya gitu aja deh. Nggak ada alnya, nggak ada tanwin. Nah itu kemungkinan itu fi'il. Gitu. Cara membedakannya. Yang penting nggak ada tanwinnya, nggak ada alnya, itu kebanyakan adalah fi'il. Baik, selanjutnya dari segi hurufnya ya. Fi'il itu ada yang disebut fi'il mujarrad dan ada juga disebut dengan fi'il mazid. Kalau mujarrad itu berarti asli, tidak ada imbuhannya, asli ya, mujarrad. Mujarrad itu sendiri apa ya enaknya ya? Ya asli itu aja lah ya di sini. Sedangkan mazid itu ada imbuhannya, ada tambahannya. Diambil dari kata ziyadah, zada yazidu, mazidun, ditambahi. Kalau mujarrad sepi, nggak ada tambahannya, ya udah asli memang hurufnya seperti itu. Nah, dari fi'il mujarrad dan juga fi'il mazid ini dibagi menjadi dua. Ada yang sulasi, yaitu sulasi dari kata salasah. Salasah itu gimana? Salasah artinya berapa? Tiga. Jadi sebangsa tiga hurufnya dalam bahasa Arab kita sebut sulasi. Kalau salasah tiga, tapi sebangsa tiga huruf itu disebut dengan sulasi. Huruf aslinya adalah tiga ini.
Nah, di sini sulasi ini dibagi lagi. Ada yang mujarrad, yang memang nggak ada imbuhannya, dan ada juga yang sulasinya mazid. Ternyata ada imbuhannya. Dia 3 huruf asalnya, tetapi ditambah lagi. Nah, untuk yang mujarrad itu ada 6 wazan. Ya, kita sebut ini adalah wazan atau timbangan lafadz. Jadi fi'il itu cara bacanya itu ikutkan aja salah satu dari wazan-wazan ini. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yaitu ain yang pertama dibaca fathah dan ain kedua dibaca dhammah. Ini wazan yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Contoh kataba yaktubu. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu, dibaca fathah dan dibaca kasrah di akhir. Contohnya daraba yadribu. Kemudian yang ketiga yaitu fa'ala yaf'alu, sama-sama dibaca fathah semuanya ainnya. Contohnya fataha yaftahu. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu, yaitu dikasroh kemudian difathahkan. Alima ya'lamu contohnya. Kemudian fa'ula yaf'ulu yang kelima, yaitu dua-duanya dibaca dengan dhammah. Fa'ula yaf'ulu. Dan yang terakhir yaitu sama-sama dibaca dengan kasrah. Ini sebetulnya ya, ini keliru. Fa'ila yaf'alu keliru itu ya. Dua-duanya dibaca kasrah. Hasiba yahsibu. Nah, ini antum bisa lihat contohnya, lebih jelasnya ini di sini nih. Oh, ini yang sulasi musyarat ya. Nah, ini. Jadi kalau belajar nahwu dan juga sorof itu minimal hafal ini ya. Minimal hafal wazan-wazan dan cara tasrifnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kelihatan ya, Ukti Yuli? Nah, ini tadi yang saya ringkas tadi. Yang ainnya pertama di fathah dan yang kedua dibaca dhammah. Maksudnya ainnya siapa? Ainnya fi'il madhi. Nah, ini berarti lafadz yang sejajar ini semuanya disebut fi'il madhi nih semuanya. Begitu juga yang kedua ini disebut dengan fi'il mudhari. Nah, ini pasti cirinya ada ya-nya ini loh kalau fi'il mudhari itu. Jadi nggak usah bingung lagi karena semua itu sudah ada rumusnya sebetulnya ya. Tinggal kita itu hafal nggak atau kita itu bisa nggak membedakan cirinya yang ini nih seperti ini. Jadi semuanya itu sudah ada cirinya ya. Jadi kita tinggal ingat-ingat itu. Nah, ini fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Ini semua. Ini semuanya adalah tasrif wazan fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini wazan-wazan fi'ilnya semuanya ini ya. Nah, antum tinggal ingat-ingat aja. Jadi ini asli fi'ilnya itu memang asli 3 huruf gitu ya, nggak ada tambahannya. Asli memang 3 huruf. Makanya disebut dengan fi'il sulasi mujarrad. Baik. Kita kembali lagi di sini. Huruf yang aslinya 3 tapi ada mazidnya, yaitu ada tambahannya. Tambahannya ini macam-macam. Ada yang ditambah dengan 1 huruf, ada yang ditambah dengan 2 huruf, ada juga yang ditambah dengan 3 huruf. Jadi maksimal itu hurufnya fi'il adalah 6 huruf. Ya, 3 ditambah 1 jadi 4 huruf, 3 ditambah 2 maka menjadi 5 huruf, dan 3 ditambah 3 huruf maka menjadi 6 huruf. Cuma itu maksimal, asalnya lafadz fi'il itu hanya 6 huruf maksimal itu ya. Nah, untuk yang ditambah 1 huruf, nah ini ada wazannya juga. Ada 3 wazan. Fa'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, dan ini contoh-contohnya juga banyak di Al-Quran ya. Kemudian yang 2 huruf, atau langsung aja ya masuk ke tabel yang selanjutnya. Nah, di sini nih. Yang fi'il sulasi mazid
Fiil sulasi tapi ada mazidnya. Asalnya 3 huruf tetapi ada tambahannya. Contoh yang pertama fa'ala yufa'ilu. Berarti ini mazidnya berapa, akhi Zain? Mazid 1 Ustazah. Iya, mazid 1 berupa apa? Berupa itu apa? Tasydid. Iya, berupa tasydidnya ini ya. Jadi tasydid ini juga dihitung ya teman-teman ya, walaupun cuma kecil gitu. Tetap dihitung. Kemudian uti Yuliana, fa'ala yufa'ilu. Berarti mazid berapa ini? Fa'ala yufa'ilu. 1 juga ya? 1, betul. Yang mana 1 itu? Dhamma. Enggak ada. Itu harokat gitu ya. Kalau huruf ya berarti hurufnya yang dicari. Yang fathah ya? Alif. Ya ada alifnya kan? Asalnya kan fa'ala. Iya. Pokoknya asalnya itu adalah fa'ala ini ya. Fa'ala. Berarti fa'ala. Oh, ada alifnya. Ilham mau pulang pakai bis. Gitu ya. Kemudian selanjutnya af'ala. Berapa, Fizen? Af'ala berarti berapa, Fizen? 1 juga Ustazah. 1 juga berupa apa? Paha. Alif lagi. Iya, hamzah ya, bukan alif ya. Hamzah. Kalau alif itu nggak berharokat dan nggak terbaca. Baik, selanjutnya Ukti Yuliana, tafa'ala. Tafa'ala 2 ya? Apa saja 2 itu? Fathah. Hurufnya apa? Huruf saya masih bingung. Iya, hurufnya. Kan asalnya ini tadi ya, asalnya fa'ala. Yang atas ini saya tulis. Iya. Kemudian berubah menjadi tafa'ala. Berarti berapa imbuhannya? Ta sama alif. Betul, ada 2 ya. Ta dan juga alifnya. Alif. Kemudian nafizain, tafa'ala. Berapa itu? Tafa'ala. 2 Ustazah. Apa saja 2 itu? Ta sama tasydid. Ta dan jid. Baik. Selanjutnya Ukti Yuliana, ifta'ala. Ifta'ala 2 ya, Ustazah. Apa saja? Hamzah sama ta. Iya, hamzah dan ta. Sahih. Ya, akhi Zain, in fa'ala. 2 juga Ustazah. Apa saja? Hamzah sama nun. 2 di depan ini ya. Coba Ukti Yuliana. Ya. Apa lagi? Yang mana? If'ala. Imbuhannya apa? If'ala 2 Hamzah dan fathah. Hamzah dan Hamzah sama apa? Tasdid. Iya, tasydid. Betul. Yang terakhir, akhi Zain. Yang istaf'ala Ustazah. Iya, istaf'ala. 3 Ustazah. 3 apa saja? Ista. Yang depan ini ya, imbuhannya Yes. ista. Nah ini yang fi'il sulasi tapi ada imbuhannya ya. Wazan-wazannya ini. Contohnya ya di Al-Quran banyak lah ya. Oke, nanti antum coba cari mana yang ikut wazan ini gitu ya. Terus ini ada lagi nih. Fi'il rubai mujarrad. Nah, kalau rubai itu berarti aslinya 4. Memang aslinya 4 gitu ya. Contohnya fi'ilnya dia memang 4 huruf gitu. Coba sebentar kita kembali dulu ke tabel yang tadi.
Oh ya ini, nah itu berarti nanti masuk ke rubai ya. Yang sulasi sudah selesai. Ada sulasi yang mujarad yang tidak ada tambahan hurufnya, dan ada yang sulasi mazid yang ada tambahannya. Baik satu huruf, dua huruf ataupun tiga huruf. Maksimal tiga aja tambahannya ya. Nah, itu yang sulasi. Nah yang kedua, ada yang rubai. Rubai itu berarti yang memang dia itu hurufnya asli ada 4 huruf tanpa imbuhan ya. Bukan berarti yang fa'ala ini bukan. Karena ini kan sebuah imbuhan. 3 diimbui 1. Kalau ini memang 4 huruf asli dia. Dan ini ada dua macam. Yaitu ada yang rubainya mujarrad dan ada yang rubainya itu mazid. Nah, jadi ada yang memang 4 asli itu nggak ada tambahan sama sekali. Ada juga yang 4 huruf tapi masih diimbuhin lagi 1. Nah, yang wazannya rubai mujarrad itu hanya 1 ini ya, fa'lala. Misalkan untuk menemukan lafaz yang lain misalkan apa ya, dahraja, kolnasa. Nah, dan banyak lagi. Fa'lala berarti asalnya kan fa'ala ya, fa'ain lam. Berarti tambah 1. Maaf kok, tambahan enggak ini enggak tambahannya. Memang asli ya. Memang asli hurufnya ada 4. Fa'ain lam lam. Contohnya kolkola. Nah itu kolkolah itu ya, kalau di ilmu tajwid ada ya, bacaan kolkolah. Nah itu asalnya kolkolah, yaitu berupa fiilnya yang rubai mujarrad, gak ada tambahannya. Yang kedua fiil rubai tapi mazid, sudah 4 ditambah lagi. Ditambah apa di sini? Tafa'alala berarti ditambah apa? Tambah 1 apa? Berupa apa? huruf ta ya. Betul, berupa huruf ta. Iya, sahih. Oke, sampai di sini kita membahas tentang fi'il ini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik ya. Nggak ada pertanyaan? Ini. Tanya Ustazah. Iya, silakan. Siapa? Kasih Zain dulu. Zain dulu deh. Boleh. Tadi yang di apa itu tadi? Rubai mujarrad cuma 1 wazan Ustazah. Ya sebetulnya banyak, cuman dicantumkan salah satu aja karena yang sering muncul biasanya itu. Ada banyak sebetulnya, kayak apa ya? Kalau saya lupa wazannya karena jarang dipakai itu ya. Iya, soalnya pernah baca juga pas yang di kitab Amsilati Tasrifiyah itu saja. Iya. Lebih satu gitu ya. Lebih dari 1 maksudnya. Iya. Ya kayak yang ini tadi. Yang sulasi mujarrad. Kok sulasi mujarrad? Sulasi mazid itu ya. Sebetulnya kan nggak cuma 12 wazan itu. Yang ditampilkan tadi kan hanya 12 wazan toh. Oh, berarti masih lebih. Iya, ada banyak. Cuman ini diambil yang memang itu sering ditemukan di dalam kitab kuning. Makanya sering dipakai gitu. Memang dipilih yang memang sering digunakan. Sebetulnya ya lebih dari itu. Antum kalau kitab lihat langsung kitab sorofnya itu lebih dari itu, lebih dari 12. Oke, mafhum? Insyaallah, mafhum Ustazah. Iya, syukran Akhizan. Semangat Yulia. Mau nanya ini aja sih Ustazah, kalau kata-kata dari bahasa Arab itu berarti asalnya 3 huruf atau lebih gitu Ustazah? Untuk fi'il, ya untuk fi'il itu minimal 3 huruf minimalnya. Oh iya. Jadi makanya nanti kita tuh sebenarnya sudah punya rumusnya untuk menganalisis setiap lafaz dalam Al-Quran. Tinggal kitanya itu peka apa enggak gitu kan. Kayak tadi kalau kalimat isim pasti ada tanwinnya, pasti ada alnya. Itu kita sudah dikasih rambu-rambu. Nah begitu juga fi'il juga sudah punya rambu-rambunya sendiri. Nah, tinggal kita hafal enggak, kita bisa membedakan enggak, ada yang mazid, ada yang rubai. Tapi memang banyak, sama kayak rambu-rambu lalu lintas ya.
Ibaratnya kalau kita lagi bepergian atau lagi jalan menggunakan kendaraan di jalan raya umumnya, kalau kita nggak sering jalan, maka kita nggak hafal markah jalan. Padahal kita sudah dikasih materinya tuh. Kalau gambar gini fungsinya seperti ini, gambar ini kamu nggak boleh gini, gambar ini teorinya ada. Tapi kalau hanya teori saja, tanpa kita langsung jalan di jalan raya, ya sama aja gitu kan. Kita nggak akan hafal. Lah sama belajar kitab ini atau belajar nahwu ini kurang lebih ya sama seperti itu. Kita sudah ada markah jalannya, tinggal kita itu mau nggak jalan di jalan raya yang banyak markah jalannya itu. Nanti kan semakin kita sering jalan, kita hafal, oh kalau tanda ini harusnya begini, tanda ini begini. Sama belajar kitab, belajar nahwu shorof juga sama gitu ya. Syukran. Afwan. Oke, sudah cukup sampai di sini? Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah naltaqi fi liqa'il muqbil fi sa'ati sabi'ah kama al-'adah. Nakhtatim liqa'ana bi qira'atil hamdalah wa kafarah majlis.